Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada tugas modul 1.1 A.8. Perkenalkan, fasilitator saya, Bapak Dr. Ayatullah Hidayat, SPD, MPD. Pengajar praktik saya, Ibu Asnah, SPD. Saya sendiri, Nureni, SPD GR, calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari materi modul 1.1? Sebelum saya mempelajari modul ini, saya masih berasumsi bahwa hasil belajar peserta didik adalah segalanya. Anak yang nilainya bagus dikategorikan sebagai anak yang pintar. Memberikan materi kepada peserta didik sesuai target tanpa melihat kemampuan, kelebihan dan kekurangan peserta didik. Mengharuskan semua peserta didik untuk menguasai dan memahami setiap materi pelajaran untuk mendapatkan nilai KKM yang telah ditetapkan oleh sekolah. Masih kesulitan dalam mendesain pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar peserta didik. Masih jarang melakukan kegiatan merefleksi terkait dengan pembelajaran yang telah dilakukan. Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Secara garis besar, dari dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang berubah, yang paling mendasar antara lain 1. Pendidikan kodrat alam dan kodrat zaman. 2. Pendidikan kemerdekaan. 3. Pendidikan menuntun. 4. Pendidikan budi pekerti. 1. Pendidikan sesuai kodrat alam dan zaman. Saya memahami bahwa setiap anak memiliki bakat dan minat yang berbeda. Semua peserta didik adalah bintang, punya potensi, mereka unik, memiliki karakter yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, seorang guru harus berusaha untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Zaman kita dengan zaman peserta didik sekarang sudah berbeda. Otomatis, cara mengajar kita pun harus berubah, berkembang mengikuti perkembangan zaman. Apalagi sekarang ini zamannya serba digital. Jadi, harus bisa menyesuaikan dengan memperhatikan karakteristik peserta didik dengan kekuatan konteks sosio-kultural atau budaya. 2. Pendidikan kemerdekaan. Pendidikan yang memerdekakan membuat peserta didik belajar tanpa tekanan, sesuai karakteristik dan kemampuannya, sebab mereka mempunyai gaya belajar yang beraneka ragam, seperti kinestetis, audio, visual, atau audiovisual. Tugas guru yaitu mendesain pembelajaran, mengakomodir gaya belajar peserta didik yang beragam. Guru juga harus memiliki strategi dengan mengidentifikasi karakteristik peserta didik, mengetahui hambatan, tingkatan, perkembangan dan kemajuan peserta didik dalam belajar. Guru mempersiapkan berbagai metode belajar yang variatif agar pembelajaran berjalan dengan menyenangkan dan memperoleh hasil yang maksimal. 3. Pendidikan menuntun. Sebagai pendidik, kita tidak boleh memaksakan kehendak untuk diikuti oleh peserta didik, memberikan berbagai materi kepada mereka tanpa memperhatikan kemampuan, bakat, minat yang membuat peserta didik tertekan dalam belajar. Guru harus menuntun peserta didik sesuai bakat, minat, dan kemampuannya. Guru berusaha untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan agar peserta didik tidak merasa bosan. Guru sebagai role model bagi peserta didik baik dalam perkataan maupun perbuatan, serta menjadi teladan yang baik bagi peserta didik dalam menanamkan budi pekerti dan karakter yang baik. 4. Pendidikan budi pekerti. Budi pekerti adalah keseimbangan hidup
Antara cipta, rasa, karsa, dan karya, budi pekerti melatih kesadaran diri peserta didik yang utuh menjadi dirinya. Guru harus melatih kesadaran budi pekerti pada peserta didik dan sosiokultural atau budaya pada daerah setempat. Dengan demikian, akan terlahir generasi yang bijaksana dalam menghadapi berbagai permasalahan, menanamkan kepada peserta didik bagaimana bersikap jujur, disiplin, suka menolong, ikhlas, bertanggung jawab, baik kepada dirinya sendiri maupun terhadap orang lain. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Penerapan untuk mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. 1. Menerapkan trilogi pendidikan di sekolah. 2. Menerapkan budaya daerah setempat. 3. Membuat kesepakatan kelas bersama peserta didik sebagai bentuk komitmen dalam menerapkan Merdeka Belajar dan profil pelajar Pancasila. 3. Melakukan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan gaya belajar peserta didik. Kelima, melakukan pendidikan berkarakter secara berkelanjutan. 6. Mengenali karakter dan latar belakang peserta didik dengan menjalin komunikasi dengan orang tua peserta didik. Sekian dari saya, Guru Bergerak Indonesia Maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.